Tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa. Kejujuran dan niat baik. Sangat sepakat, Bang. Masalahnya Anda ini jujur dan punya niat baik apa enggak sih gitu loh. Niat kalian kan udah enggak baik masalahnya. Dan kalian udah enggak jujur dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Jadi yang buat kisruh dan buat gaduh itu juga ya kalian. Lalu menyalahkan pihak lain. Dalam tanda kutip sekarang menyalahkan Pak Jokowi dan segala macam. Sudahlah. Tapi kalau kalian mau bikin ribut terus, mau bikin kisruh terus, mau bikin sensasi terus, ya kalian kan memang gak pernah puas masalahnya. Sampai di detik ini, ketika Pak Jokowi sudah selesai dengan pengabdian beliau menjadi presiden, tapi kalian masih mengungkit-ungkitnya dan terus mengungkit. Bahkan ingin mendelegitimasi Pak Jokowi agar pamor Pak Jokowi makin jatuh. Menurut kalian, kalian sendirilah yang jatuh. Kalian tidak belajar dari Bambang Tri almarhum yang bahkan sampai meninggal tapi punya kesalahan yang luar biasa. Dan sekarang kalian selalu menyalahkan Pak Jokowi. Kita tunggu saja sama-sama. Fakta sudah dikasih tahu, sudah dibuktikan. Jadi kalau kalian yang mau ribut terus, mau bikin gaduh terus, kita tunggu saja sejauh mana kekuatan kalian untuk membuat kacau negeri ini. Karena saya pikir kalau bicara membuat kacau, kalian mendudukannya Pak Jokowi, kita lihat kok yang hingar-bingar, semrawut, nggak karuan, itu kan pola pikir kalian. Lalu kalian menimpakan pada Pak Jokowi, menyalahkan Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi yang sudah purna tugas, yang sekarang selesai. Kalian iri dengan banyak yang sowan terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sekarang mengambil hikmah. Apa yang beliau perbuat ketika membangun Indonesia. Sekarang banyak rakyat yang berterima kasih. Bersowan, bersuah foto. Dan minta tanda tangan. Hanya ingin mengucapkan terima kasih. Itulah masyarakat yang tulus. Tapi kalian dari zaman Pak Jokowi menang pertama kali sampai di hari ini ketika Pak Prabowo menang pun yang dulu kalian dukung, kalian masih ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Kita tunggu sama-sama akhirnya akan seperti apa. Ingat, kebenaran akan menemukan jalannya. Kalian mendiskreditkan sedemikian rupa terhadap Pak Jokowi, kita tunggu sama-sama kok. Oke? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, sehingga halal itu awakmu ya purna tugas bawa pulang panci. Roy Suryo apa dek? Gatel. Roy Suryo apa dek? Gatel. Anak kecil aja tahu Roy. Beneran saya nggak ngajarin. Hei Roy Suryo, kamu itu ya manusia paling entahlah, nggak tahu aku bilang lah di muka bumi ini. Purna tugas yang tadinya itu milik negara, ya kau anggap itu milikmu, kau bawa pulang. Panci, berapalah panci? 150.000. Sekarang ya, waktu itu mungkin masih 75.000 harganya. Itu aja sanggup kau bawa pulang. Yang mau percaya sama omonganmu itu siapa? Mungkin hanya orang setengah sinting, Roy. kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch videonya menarik. Waduh, kata itu tuh Mas Roy Suryo. Aduh, kaget aku. Kok ini masuk ke ranah hukum? Kenapa enggak kekeluargaan aja? Iya toh ya? Ya enggak lah, bener memang harus ke ranah hukum. Karena ini tidak sesederhana yang kita pikir soal ijazah atau soal isu ijazah palsunya Pak Jokowi ini tidak sesederhana yang kita pikir. Jadi memang harus masuk ke ranah hukum gitu. Jadi pilihan Pak Jokowi ya itu sudah tepat.
itu bagian dari haknya Pak Jokowi sebagai rakyat. Sekarang ini beliau sudah menjadi rakyat biasa, ya, jadi boleh sah-sah saja menentukan sikap, gitu ya, bagian dari haknya. Kalau memang dalam hal ini kepingin ya diurus saja lewat ranah hukum, nah itu bravo. Nah, tapi ini Mas Roy Suryo ini terus udah gitu nggak mau ikutan nih hari ini, berarti nih ya, ini tanggal 16 April nih, hari ini nih, berarti beliau Mas Roy Suryo nggak hadir gitu. Apa jangan-jangan udah ngebaca sesuatu gelagat-gelagat gimana gitu. Ya nanti akan, ya semoga ya, insya Allah di persidangan nanti akan diperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi, serta banyak sekali bukti-bukti kalau beliau itu memang lulusan UGM secara sah, secara apa ya, memang resmi lulusan UGM. Nantilah akan kita lihat, insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa begitu? Karena ya logika sederhananya aja, nggak mungkin lah Pak Jokowi memilih jalur hukum kalau beliau tidak punya bukti-bukti yang otentik, tidak punya dokumen-dokumen yang valid, nggak mungkin ya, logikanya begitu. Oh, terus ada tuh yang sudah beralih ke waktu SMA-nya Pak Jokowi seperti apa gitu. Alhamdulillah saya juga sudah cari-cari ya, nambah-nambah literasi terkait hal itu. Oh, ternyata memang sudah ada gitu ya, statement-statement atau viti-viti yang saya temukan, bagian dari statement-statementnya pihak sekolah SMA-nya Pak Jokowi juga sudah saya temukan, dan itu insya Allah itu kalau saya lihat bagus gitu ya. Ada buku induknya yang sudah dimakan rayap gitu ya, ada data-data Pak Jokowi di sana semasa beliau mulai masuk mendaftar menjadi bagian dari siswa SMA tersebut. Nah itu bagus. Dari VT-nya Mas Bram itu ada akun namanya Mas Bram juga, saya melihat Mas Bram ini punya apa ya, boleh dibilang album ya, buku album ulang tahunnya UGM, dan di situ ada juga foto-foto ya album kelulusan. Kalau saya lihat itu seperti album kelulusan gitu ya, album-album alumnus di dalamnya itu. Foto-foto yang memang pakai kacamata selain Pak Jokowi ya. Dan itu album tersebut album bapaknya si Mas Bram, dan menurut saya itu brilian banget ya. Artinya bagian daripada bukti. Pastinya alumnus itu punya buku yang sama, buku album yang sama. Nanti akan ditemukan lah seiring waktu, pasti akan ketemu. Nah, album-album itu nggak bisa bohong, gitu ya. Album-album itu yang berserakan nih, gitu ya, yang belum ditemukan lebih banyak lagi. Sementara saya hanya tahu dari Mas Bram. Pastinya album-album itu nanti juga menjadi saksi, menjadi bukti. Ya, bukan menjadi saksi, menjadi bukti bahwa benar Pak Jokowi memang kuliah di UGM gitu. Oke lah, nggak usah pakai belibet-belibet, ribet-ribet ya. Saya dukung Pak Jokowi gaspol aja di persidangan gitu ya. Dan buat yang menggembar-gemborkan ijazah Pak Jokowi palsu, ayo dong gaspol juga di persidangan. Nah, saya juga udah lihat tuh VT-nya, oh udah dilaporkan ya, dalam arti sudah ada masukan pendaftaran untuk persidangan ya di Solo ya. Oke, itu bagus banget. Kita dukung prosesi hukum gitu ya. Insya Allah akan ditunjukkan kebenaran.
insya Allah. Bismillah, harapannya begitu. Oh, ada tuh yang berpikir hukum bisa dibolak-balik. Enggak. Hukum adalah hukum. Jadi hukum tidak pernah bisa dibolak-balik. Yang dibolak-balik itu argumennya pada saat persidangan. Yang dibolak-balik itu hati dan pikirannya. Gitu. Kalau hukum sendiri udah ditulis gitu. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Bingung kita bacanya kalau dibolak-balik gitu. Hukumnya itu jadi kita ngebacanya susah. Jadi yang dibolak-balik itu argumennya dalam pada saat proses persidangan. Nah, itu yang bisa dibolak-balik. Hukumnya sendiri nggak bisa dibolak-balik. Dia sudah begitu adanya, ya begitu sudah. Gitu. Jadi ayo kita hargai proses hukum yang berlaku di Republik tercinta ini. Ya, gaspol untuk kebaikan Indonesia. Sekali lagi, ini bukan hal yang sederhana, gitu ya. Tidak sesederhana yang kita pikir. Jadi bagus memang masuk ke ranah hukum untuk pembuktiannya. Bismillah, kita doakan sama-sama untuk Indonesia maju, ya, untuk Indonesia lebih hebat lagi. Kita tetap jaga kesatuan, persatuan, ya. Jangan terpecah belah gara-gara hal seperti ini. Oke? Berpikir logik yang sehat, menggunakan hati yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, sudah bersama-sama kita menyimak ya bagaimana ada beberapa video yang coba di stitch ya. Lucu ketika saya melihat seorang Roy Suryo. Ya, Roy Suryo sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi sampai-sampai dia lupa. Ya, sampai-sampai dia lupa kalau apa ya? Panci. Panci yang dia bawa pulang ketika itu belum dia kembalikan ke Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini yang tentu membuat orang akan terus mengingat tentang si Panci yang satu ini. Ya, bagaimana mungkin kau sibuk dengan ijazahnya Pak Jokowi, sementara Panci yang jelas-jelas asli miliknya Kemenpora kau bawa pulang. Teman-teman bayangkan harga panci saat itu, ya anggap saja berapa ya? 75.000 atau 100.000. Kalau kita kalikan dengan nilai yang sekarang, mungkin sudah 200-an. Jadi itu harus dikembalikan. Bukan hanya panci saja, sendok, dan masih banyak lagi barang-barang di Kemenpora yang seolah-olah menjadi milik pribadinya si Roy Panci Suryo ini. Nah, terkait dengan ijazahnya Bapak Jokowi, sebenarnya tidak ada urgensi ya untuk Pak Jokowi harus menunjukkan ke media atau ke siapapun itu. Tidak ada urgensinya sama sekali. Karena ijazah itu sifatnya seperti identitas kita, seperti KTP. Ya, bagaimana mungkin kita menunjukkan KTP kita ke orang lain, apalagi ke media? Ya. Nah, bagi saya orang-orang yang selalu berteriak mempertanyakan keaslian ijazahnya Pak Jokowi, orang-orang ini kurang kerjaan. Ya, mereka ini kurang kerjaan. Masih banyak, ya, masih banyak urusan-urusan negara ini harus mereka pikirkan. Kenapa harus memikirkan ijazahnya Pak Jokowi? Kenapa? Ya, mungkin niat mereka ini mau apa ya, menurunkan elektabilitasnya Pak Jokowi, tapi mereka salah. Semakin mereka mengejar-ngejar tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, maka elektabilitas Pak Jokowi itu semakin naik. Ya, ada yang mempertanyakan, Roy Suryo juga, dia katakan bahwa kalau orang yang masih kuliah pakai kacamata, seharusnya sampai saat ini dia masih menggunakan kacamata. Apakah Roy Suryo tahu kalau kacamata yang digunakan Pak Jokowi ketika itu adalah kacamata minus? Apakah Roy Suryo tahu?
Kan bisa jadi kacamata yang dipakai oleh Pak Jokowi saat itu ya, saat kuliah di UGM, itu adalah kacamata untuk bergaya. Ya kan teman-teman? Kalau kacamata gaya kan bisa saja sewaktu-waktu dia lepaskan. Kan tidak harus dipakai terus. Ya, beda sama si Roy Suryo. Panci yang sudah diambil dari Kemenpora, dia tidak mau bawa pulang. Dia pakai terus, itu beda ya. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. A few moments later. Hai, udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Risman Sianipar Hasiholan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Tadi keduanya udah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Risman Sianipar Hasiholan, ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show, walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Risman itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi sianida. Jadi ketemu cuma satu hari. Tapi kenal kan? Cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, sehobi yang kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu jalan. Nah, itu bagi saya teman ya. Tapi kalau ketemu, saya hello aja, saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya, kiprahnya juga baik. Ya, Risman maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Risman, Bung Risman itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Risman ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk, minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ, kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak sah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita yang sipil, termasuk saya dan Risman dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara
pengacara aja atau siapalah, dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum, dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah, kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetil. Karena tetap yang namanya ketenangan publik, ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekadar isu-isu, dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Kalau saya sih menjaga diri saya kayak gitu. Ya, itu kalau saya sih biarkan Anda juga mau melakukan, kalian mau melakukan hal yang kayak gitu, ya bebas-bebas aja cara pikirnya. Itu yang bagi saya kayaknya membedakan saya dengan Anda gitu loh. Nah, kemudian temuan yang dilakukan di situ, apakah memang waktu minta itu Anda bilang Anda mau menguji, ataukah diam-diam dulu nanya, abis itu kemudian setelah dikasih Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam, berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat rekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Ya, status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum, udah ketahuan jelas, maka apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, bagi warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper. Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya, soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda dan sebagainya. Berarti kita nggak percaya polisi, berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi sih, menurut saya ya, gitu loh. Polisi aja percaya sama saya, percaya saya sebagai warga masyarakat, dan kemudian percaya saat minta saya untuk memberikan keterangan ahli, saya dianggap mampu. Nah, kemudian kebaliknya pada saat saya sebagai warga kembali, umpamanya biasa, kemudian kenapa saya tidak bisa menghargai polisi? Ya, saya harus hargai. Bahkan yang berpangkat kopral sendiri pun yang di jalanan yang cuma kayak gimana, atau berita-berita atau apalah, itu saya harus hormati karena mereka bagian dari institusi yang saya harus hormati. Ya, secara hukum bekerjanya seperti itu. Gitu, nggak bisa kita kemudian sekadar kita terabas, kita nggak percaya semuanya, kemudian kita lakukan sendiri. Menurut saya sih itu nggak benar, gitu ya. Itu langkah yang bagi saya salah. Nah, kemudian mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy, ya, Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik, ya, untuk melihat data. Itu lihat kebebasan publik yang mana? Ya, publik yang dibilang bebas itu adalah pers, ya, kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau menurut Anda kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik, ya kan? Itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu. Itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu. Enggak lah, ada dasarnya semua. Kalau hal itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen lihat data ini itu, wah, bisa kisruh dong semua tempat, jadinya harus melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu banget gitu loh. Nah, dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah, Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta pertanyaan masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah, itu kemudian baru diumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya, pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu. Wah, waktunya udah habis, mau 10 menit. Saya sambung ke part 2 ya. Ya, teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari seorang bapak ini sangat masuk akal. Bagaimana seorang Roy Suryo itu tidak punya kewenangan untuk melakukan apa yang namanya forensik atau apa TTBeng itu ya. Memang agak lain kalau kita berbicara tentang Roy Suryo. Nah, tadi pada video awal kalau kita melihat ada emak-emak dengan seorang kakek-kakek tadi ya, yang mereka berteriak-teriak ya, seolah-olah ingin mau telan Bapak Jokowi. Namun ketika berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, apa? Kayak tikus kena air. Ya, memang agak aneh ya orang-orang yang yang berdemo, yang berteriak-teriak menanyakan soal keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini memang agak lain. Karena bagi saya mereka ini diibaratkan seperti sampah masyarakat, sampah negara yang tidak digunakan lagi ya. Yang ketika angin datang mereka terbang ke sana kemari tidak jelas tanpa arah. Ya, itulah mereka. Komentar teman-teman bagaimana? Khususnya penjelasan dari seorang bapak ini. Ini sangat luar biasa ya. Ini kalau Roy Suryo dengar pasti dia sangat malu nih ya.